Nusantara, anugerah Sang Pencipta, Saluyu Ngawangun Jati Mandiri. Inilah Kelurahan Cibeber. Dengan luas 332,5 hektar, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, adalah kelurahan paling barat di Kota Cimahi. Terdiri dari 14 RW dan 87 RT. Cibeber dihadapkan pada berbagai tantangan perkotaan. Semua ini mendorong kami untuk terus berinovasi. Sebagai bagian dari pemerintah Kota Cimahi, Cibeber berkomitmen pada optimalisasi potensi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami menjalankan e-government melalui aplikasi pelayanan, membuka akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memperbaiki kualitas layanan publik. Dengan sumber daya yang dimiliki, ragam potensi alam dan buatan Cibeber sangatlah besar. Melalui identifikasi potensi, kami menumbuhkan kesadaran kolektif untuk mewujudkan Sabta Pesona. Terwujudnya Sabta Pesona diharapkan mampu mengurangi kawasan kumuh, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam aspek kesehatan, kami melakukan pendampingan intensif bagi keluarga berisiko stunting, berkolaborasi dengan puskesmas dan lembaga masyarakat. Untuk peningkatan ekonomi, kami melaksanakan One Product, One RW, serta pendampingan kepada wirausaha baru. Kami mendeklarasikan perang sampah, membentuk kader pilah sampah, dan membangun bank sampah unit, menjadikan sampah bernilai ekonomi. Peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui sekolah lansia hebat, serta penggunaan teknologi tepat guna dalam produksi pangan alternatif. Keamanan dan ketertiban diwujudkan melalui monitoring siskamling rutin dan problem solving 3 pilar untuk penyelesaian konflik yang cepat dan konkret. Inovasi dan kolaborasi ini dilakukan untuk mewujudkan Cibeber yang harmonis, berintegritas, dan melayani publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Saya Letkol Purnawirawan Nadiana SAP, Wali Kota Cimahi. Bersama-sama dengan masyarakat Kelurahan Cibeber dan masyarakat Kota Cimahi, mendukung penuh Kelurahan Cibeber menjadi kelurahan terbaik pada anugerah Gapura Sri Paduka tahun 2025 dan mewakili Jawa Barat di tingkat nasional. Baik, Bapak, 20 menit sudah siap, Pak? Sudah siap. Baik, 20 menit dimulai dari sekarang. Sebelumnya saya mohon izin, apakah boleh di bawah? Siap, mohon izin. Ke Jawa Barat nyari lempar. Ke Cimahi beli bakso tahu. Perkenalkan, kami dari Kelurahan Cibeber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Dewan Juri Anugerah Gapura Sri Paduka tahun 2025. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu semua yang tidak kalah lagi, yang terhormat dari tim Super Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan dan Kelurahan Cibeber. Bapak Ibu semua, izinkan kami untuk mengajak Bapak Ibu semua untuk berwisata secara virtual di Kelurahan Cibeber. Dimulai dari jumlah penduduk sebesar 31.033 jiwa di 332,5 hektar, tentu saja Kelurahan Cibeber memiliki permasalahan dan inovasi serta potensi yang bisa kita berikan. Permasalahan pokoknya yang pertama adalah belum optimalnya akuntabilitas pelayanan publik, belum optimalnya dukungan terhadap pelaku usaha lokal, belum optimalnya layanan kesehatan,
dan kemasyarakatan, serta belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungannya, belum optimalnya penanganan anak tidak sekolah, belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam penanganan di keamanan lingkungan, serta belum optimalnya partisipasi kelompok masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghadapi masalah yang pertama, kami Kelurahan Cibeber berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami memiliki lapak kami secara aplikasi, bukan Google Form. Hal ini adalah untuk mempercepat aplikasi pelayanan kepada masyarakat, di mana masyarakat sudah tidak perlu lagi datang ke kantor untuk melaksanakan pelayanan, serta dilanda cinta digitalisasi dokumen Adminduk Kota Cimahi. Oleh karena itu, dampaknya adalah kami dapat meningkatkan nilai SKM kami yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, Bapak Ibu. Kemudian Google review kami sebesar 4,2 dari 185 reviewer. Serta kami mendapatkan penghargaan dari Disdukcapil Kota Cimahi kaitan dengan kependudukan di Kelurahan Cibeber. Selanjutnya kita berwisata ke bidang ekonomi di Kelurahan Cibeber. Kami melibatkan UMKM yang ada di Kelurahan Cibeber untuk mengikuti bazar-bazar yang ada di kelurahan dan tingkat kota, serta Kelurahan Cibeber memiliki 5 koperasi di mana kami saldonya sampai mencapai 2,5 miliar yang bisa membantu para UMKM untuk diberikan modal untuk dapat naik kelas, dan kami memiliki optimalisasi sinergitas dengan Disdakoprin Kota Cimahi. Produk tepat guna juga TTG juga kita mempunyai, yaitu dari tepung mokaf atau singkong, jamur Lions Mane yang satu-satunya di Jawa Barat, serta keripik si pare. Betul, pare Bapak Ibu, jangan jargonnya adalah pahitnya tidak sepahit hidupmu. Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan yang kedua, mengatasi belum optimalnya dukungan terhadap masyarakat di UMKM lokal, kami memiliki opor. Bukan opor ayam, tapi one product, one RW. Sehingga kami memberikan ruang kepada RW untuk memberikan inovasi-inovasinya, sehingga kami memiliki produk itu bukan langsung dari kelurahan, melainkan berdasarkan dari RW-nya langsung. Oleh karena itu, kami juga melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada wirausaha baru, fasilitasi NIB gratis, serta fasilitasi belanja atau fasilitasi sertifikat halal gratis. Kami juga sudah menyerap tenaga kerja dari setengah penganggur dan penganggur dengan padat karya. Kami menyerap 1.539 penganggur dan setengah penganggur untuk diberikan upah perangsang kerja, dan alhamdulillah pada saat padat karya itu menurun dan memberikan dampak, menurun tingkat pengangguran di Kota Cimahi dari 10,77% menjadi 8,97%. Dampaknya bukan hanya itu, melainkan kami juga bisa meningkatkan pelaku usaha naik sekitar 47,8% dari tahun 2023 sampai tahun 2024, dan nilai investasi kami juga naik Bapak Ibu sebesar 36%. Di bidang kemiskinan, desil 1 sampai 5 di Kelurahan Cibeber berada di angka 34% di bawah rata-rata dari Provinsi Jawa Barat. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi. Selanjutnya di bidang kemasyarakatan, mengatasi belum optimalnya layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk pencegahan stunting, kami melaksanakan inovasi. Yang pertama, Kurkuma Plus, yaitu melaksanakan kunjungan ke rumah di rumah balita bersama dengan para dokter dan ahli gizi yang selalu dibantu oleh Puskesmas. Terima kasih Ibu Kapus sudah bisa hadir. Kemudian jelajah jelantah, jadi rupiahnya kita belikan PMT, PMT-nya kita berikan kepada yang membutuhkan. Kemudian monitoring serta evaluasi posyandu. Evaluasi tersebut juga dilaksanakan MOU pemerintah dengan Stikes Budi Luhur, Unjani, dan Unisba sebagai kegiatan Pentahelix serta Dapur Sehat Atasi Stunting. Gemas, yaitu gerakan makan telur setiap hari. Tuas Anting, yaitu orang tua asuh stunting. Serta ini Bapak Ibu,
kami memiliki Samawa Happy. Catin di Cimahi, di Cibeber sudah Samawa Happy, yaitu Hegar dan Peduli Stunting. Kami berikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum melahirkan. Anak-anak yang mungkin berpotensi stunting, kita berikan pembinaan dahulu mulai dari kesehatan, sosial, hingga mental dan juga agamanya. Kemudian KWT pun kami tidak tinggalkan, kami ajak juga berkolaborasi untuk melaksanakan penurunan stunting dan alhamdulillah dampaknya adalah terdapat penurunan angka stunting dari tahun 2024 sampai tahun 2025 sebesar 19,4% dan 0 kasus baru tahun 2025. Terdapat juga penurunan jumlah antar pasien. Kami memiliki ambulan gratis yang diberikan kepada warga untuk siap antar jaga. Namun ternyata terdapat penurunan dari tahun 2023 sampai tahun 2024 sebesar 11,7% ritase penurunan atau pengantaran kita. Selanjutnya dari bidang kesehatan kami izin mengajak Bapak Ibu untuk berekowisata kita ke bidang lingkungan di Kelurahan Cibeber. Adapun inovasi untuk menjawab permasalahan belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam mengelola permasalahan sampah di lingkungannya, kami mendeklarasikan Cibeber Perang Sampah. Kami juga memiliki HOHA, Hari Organik, Hari Anorganik. Tidak dipilah, tidak diangkut. Program gradasi atau gotong royong bersama akademisi, Mas Rapi Bunga, masyarakat rajin pilah sampah dan menabung sampah, jelajah jelantah dari rupiah, program Green Up yang menyulap lahan-lahan kosong untuk bisa ditanami tanaman yang berfungsi, serta pemantauan TPS liar dan kandang sirkular. Untuk kandang sirkular kami magotisasi di situ, kami ubah 850 ton sisa makanan dari tahun 2021 sampai tahun 2025 menjadi 2 ton telur puyuh yang siap dijual dan siap dipergunakan. Dampaknya apa Bapak Ibu? Alhamdulillah inovasi yang sudah kita lakukan yaitu kami dapat berhasil menurunkan 496 ton mulai per selisih dari 2024 dan 2025 sebanyak 62 ton bisa kami hindari untuk buang sampah langsung ke Sarimukti. Hal ini tentu selaras dengan program Jabar, yaitu Jabar Gawe Rancage menuju bebas sampah. Selanjutnya kita beralih ke wisata edukasi. Dengan potensi kami memiliki SMP 15 yang ini sebenarnya memastikan menjadi usulan peringkat 1 bidang fisik di Musrenbang. Kalau kami tidak mengusulkan mungkin tidak ada SMP 15 di Cibeber, kemudian PAUD Holistik, Sinergitas PAUD dan Posyandu menyediakan 1000 judul buku di perpustakaan kelurahan, serta kawasan perguruan tinggi yang berkualitas dan berdampak, serta terdapat jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya penanganan anak tidak sekolah, kami melaksanakan visit, yaitu visitasi intensif stop anak tidak sekolah. Kami berikan edukasi apabila anak tersebut tidak sekolah atau orang tuanya melarang sekolah. Dan apabila ternyata orang itu tidak mampu, kami laksanakan bisa. Dengan bisa, bimbing anak sekolah lagi ke PAUD-PAUD yang gratis, PKBM yang gratis, atau yayasan yang gratis. Kemudian sekolah lansia hebat, program kerjasama dengan Stikas Budi Luhur. Terima kasih Ibu Dokter Stikas Budi Luhur sudah bisa hadir. Dan bantuan alat sekolah kepada anak-anak yang membutuhkan. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dari 141 data Kemendikbud yang diserahkan kepada kami, ternyata kami sudah bisa menurunkan sebesar 63,8% dan menjadi 51 orang anak sudah kita atasi dengan inovasi kami. Dan dampaknya terhadap rata-rata ramah sekolah di Cibeber dan di Cimahi sebesar 11,52 tahun, di mana angka rata-rata ini lebih tinggi dibanding angka rata-rata di Provinsi Jawa Barat. Di bidang keamanan dan ketertiban sebagai kelurahan sadar hukum, kami memiliki 2 paralegal yang siap membantu dalam bidang hukum, serta sebagai kelurahan yang bersinar yaitu Bersinarkoba, Posyandu pun kita gandeng untuk bisa menjadi Posyandu yang bersinar. Serta kami menggandeng juga para remaja untuk bisa menjadi gerakan atau granat yaitu gerakan remaja anti narkoba dan obat terlarang.
Selanjutnya kami memiliki 103 linmas yang siap membantu dan semuanya sudah terlindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan 33 pos kamling serta seluruh anggota atau anggota Tagana kami sudah tersertifikasi serta ini indeks ketahanan daerah tertinggi di Jawa Barat. Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, kami melaksanakan Maswira, yaitu Linmas Warga TNI Polri beraksi dan didukung dengan D5, yaitu database lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Cibeber, serta kami memasang minimal 8 titik di setiap RW untuk CCTV, serta di bidang kebencanaan kami bekerjasama dengan BNPB dan Unjani. Lagi-lagi kami bekerjasama secara pentahelix daripada mitigasi kerentanan bangunan terhadap ancaman gempa, serta Mbak Wati, yaitu masyarakat beraksi, waspada, tanggap, dan antisipasi, dan tentu berdampak pada peningkatan kesiapsiagaan di Kelurahan Cibeber. Setelah itu mari berkenan kami ajak untuk berwisata sosial budaya, di mana ada organisasi pada masyarakat aktivitasnya dan ini berasal dari gotong royong yang masih menjadi nafas kemasyarakatan di Kelurahan Cibeber pada khususnya. Adapun 21 pelaku budaya dan 3 objek pelaku budaya yang sudah tercatat dan terdaftar dalam sistem aplikasi Sadaya Padu serta terdapat aktivitas organisasi, profesi, olahraga, dan kelompok usaha yang siap untuk melaksanakan kegiatan yang membangun di Kelurahan Cibeber. Posyandu pun di Kelurahan Cibeber kami memiliki 23 posyandu di mana seluruh kadernya sudah melaksanakan atau sudah terlatih 6 SPM dan kebutuhan balita dengan jumlah posyandu 100% terpenuhi berdasarkan SPM dengan standar Kemenakes. Serta Jawa Barat memilih Cimahi dan memilih Cibeber untuk menjadi Center of Excellence Provinsi Jawa Barat pada lomba posyandu tingkat nasional. Untuk mengatasi belum optimalnya partisipasi kelompok masyarakat, adapun inovasi-inovasi yang mohon izin saya sampaikan. Yang pertama, kami meningkatkan wawasan lembaga kemasyarakatan dengan berbagai materi serta fasilitasi kelembagaan terhadap lembaga-lembaga yang ada di kelurahan, serta kami memiliki teratas yaitu terapi anak disabilitas gratis dan pendataan digital Sadaya Padu seperti yang saya sampaikan di awal, serta ini Bapak Ibu, kami bekerja sama dengan BPJS Nakar untuk melindungi lembaga kita, RT, RW, TPPKK, LPM, Linmas, kami lindungi. Adapun untuk mengatasi permasalahan yang selanjutnya, mengatasi belum optimalnya partisipasi di kelompok masyarakat, ini inovasi andalan kami Bapak Ibu, Mas Darwis, masyarakat sadar wisata. Dengan Mas Darwis yang tentu saja berdampak besar yaitu peningkatan ekonomi, memperkuat ketertiban umum, mendorong hidup bersih dan sehat, meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang tentu ini sudah selaras dengan indikator yang ada di Anugerah Gapura Sri Baduga. Dampaknya Bapak Ibu, dalam gotong royong ada inovasi yang lahir dari masyarakat langsung. Bukan inovasi yang diinisiasi oleh kelurahan, melainkan dari masyarakat. Yaitu sepeda ontel, santunan penyandang disabilitas dan orang telantar dari PKK RW 8, kakak dan sunat, kader-kader rajin edukasi supaya anak terampil, serta di RW 10, kader-kader pilah sampah, masyarakat rajin pilah sampah dan menabung sampah di Mas Rapi Bunga. Untuk persentase swadanya pun alhamdulillah cukup besar. Dari total anggaran seluruh padat karya tahun 2024 terdapat swadaya yang diberikan oleh masyarakat sebesar 40,3%. Alhamdulillah untuk penanganan lintas kewenangan Bapak Ibu kami tidak selalu bergantung kepada dinas. Kami dapat menyelesaikan permasalahan ini dan dapat mengurangi beban dinas langsung di wilayah kami. Permasalahan sengketa dengan 3 pilar kami melaksanakan di Obras. Nanti akan kami jelaskan. Penyelesaian anak tidak sekolah kami memiliki visi dan bisa. Penyelesaian timbulnya angka stunting baru kami memiliki pembinaan catin dan pencegahan stunting. Penyelesaian permasalahan pengangguran sementara kami melaksanakan padat karya. Penyelesaian permasalahan mobilisasi pasien gawat darurat
kami memiliki mobil siaga dan permasalahan lingkungan hidup yang harusnya dilaksanakan oleh Dinas LH, kami laksanakan dengan hari organik dan hari anorganik, serta Mas Wira Dilanda Cinta, dan seluruhnya bersinergi seperti jargon kami Kelurahan Cibeber, sinergi. Respon cepat aduan masyarakat pun tidak lupa dan tidak luput. Kami memiliki diobras. Sebelum ada masalah, sebelum ada aduan, kami diobras terlebih dahulu. Kami belusukan, diobrolkan, dikerjakan, diselesaikan sebelum menjadi permasalahan. Kemudian yang kedua, kami memiliki ramping. Ramping setiap RW didampingi oleh PIC, oleh staf di seluruh Kelurahan Cibeber, serta kanal aduan terkelola, serta WA mantap di Kelurahan Cibeber dan di Kota Cimahi. Serta yang terakhir adalah optimalisasi media sosial untuk mengatasi respon cepat aduan masyarakat. Alhamdulillah dari seluruh inovasi dan sepak terjang yang mungkin Kelurahan Cibeber bersama masyarakat sudah dilaksanakan, kami memiliki beberapa prestasi, yaitu untuk bidang akuntabilitas. Kami Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan sudah zona hijau pada pencanangan zona integritas dan siap untuk dicanangkan di nasional. Kemudian kami merupakan desa cantik implementasi satu data dari BPS, merupakan kelurahan kedua terbaik se-Jawa Barat tahun 2023. Serta penghargaan langsung dari Proklim RH, yaitu Proklim Madya dan kandidat Proklim utama yang diberikan langsung oleh Kementerian LH. Serta dalam kenarkobaan kami di indeks tanggap narkoba atau ikotan di Kelurahan Cibeber dan di Kota Cimahi sebesar indeks 3,517 dan sangat tinggi, dan lagi-lagi kami berada nilainya di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan juga nasional. Penghargaan kebencanaan pun tidak luput, kami dapat penghargaan yaitu kelurahan dengan potensi kelembagaan terbaik serta menjadi juara 1 tahun 2024 tingkat Kota Cimahi, Festival Posyandu Kota Cimahi, dan kami tahun 2023 menjadi juara 2 Lomba Desa Kelurahan, di mana insya Allah berkenan juara 1 AGSB tahun 2025 adalah Kelurahan Cibeber. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Berikut inovasi yang sudah kami rangkum, inovasi dan program yang sudah kami rangkum. Inovasi-inovasi ini tidak perlu dibuat secara tiba-tiba, melainkan muncul dari masyarakat, muncul sebagai permasalahan atau sebagai solusi masalah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir berwisata secara virtual di Kelurahan Cibeber. Kami tunggu Bapak Ibu kehadiran seluruh juri, seluruh dinas yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk berkenan berwisata langsung pada klarifikasi lapangan di minggu depan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.